nama-nama macam Ole Rummenigge, Pascal Struijk, Mauro Zelstra, hingga Jairo Redewald. Nah, yang ini Jairo Redewald adalah nih. jumlah berkas yang tampak ditandatangani oleh Pak Menpora Wih, dan Wakil Ketua Komisi 10 semua DPR ditandatangannya. Tampak di sana ada 5 berkas di atas meja. Jelas Oke, ini membuat penasaran. 5 berkas. Kalau 2 berkas itu adalah milik Miss Hilgers dan Eliano, Ah, lantas 3 tiganya lagi siapa? punya siapa? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Selamat bertemu kembali ya di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin mereaksi lagi satu video yang mana Bapak Erick Thohir telah melakukan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia, yang mana beliau menginginkan sebenarnya memang targetnya sekarang ini ke putaran ketiga itu telah pun tercapai ya, telah pun terlunas. Tetapi sebenarnya keinginan Bapak Erick Thohir ini oleh karena cintanya kepada sepak bola di Indonesia dan secara keseluruhannya sepak bola ini adalah sebahagian daripada hidupnya, hidup beliau Bapak Erick Thohir. Jadi beliau pula ingin menargetkan Indonesia sudah alang-alang masuk ke putaran ketiga. Jadi apa salahnya beliau berusaha untuk terus meningkatkan Indonesia ini melaju ke Piala Dunia pula 2026 ini. Jadi beliau mengambil beberapa orang lagi pemain-pemain keturunan yang berkualitas dan grade A. Jadi semangat ini yang sebenarnya datang daripada kepimpinan ataupun pengurusan PSSI sendiri. Dan dengan adanya ketua umum seperti Bapak Erick Thohir ini sudah tentu secara keseluruhan dalam sepak bola Indonesia ini sangat beruntung, dan saya sangat juga apresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, dan Indonesia sepatutnya berbangga dengan adanya Bapak Erick Thohir ini guys. Saya bukan memuji atau memuja beliau terlalu tinggi ya, tetapi ini realitas. Kita melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana kinerja Bapak Erick Thohir dalam menyiapkan satu tim yang bisa untuk ke Piala Dunia. Dan kini beliau memanggil beberapa orang lagi pemain-pemain keturunan demi untuk menguatkan timnas Indonesia bersaing bersama dengan tim-tim lain yang sekarang ini juga menuju ke Piala Dunia. Contohnya Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Sekarang ini masing-masing punya percaturan, punya perencanaan tersendiri. Dan siapa yang tidak cepat dalam melakukan tindakan, maka mereka akan ketinggalan. Dan sebab itu Bapak Erick Thohir ini, dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh orang luar, tetapi beliau melakukan kerja sesuai dengan apa yang beliau inginkan dan timnya inginkan dan kepelatihan inginkan. Itu yang kinerja Bapak Erick Thohir ini memang sulit untuk disaingi ya, untuk ditandingi oleh mana-mana ketua umum sekalipun. Di bawah Bapak Erick Thohir juga Indonesia kini sepak bolanya semakin diminati, dan orang yang tidak pernah menonton bola pergi menonton bola juga guys. Orang yang tidak pernah mengambil tahu tentang bola, sepak bola Indonesia sebelum ini, juga kini ingin mengambil tahu dengan secara mendalam lagi. Jadi yuk kita semak dulu video pada kali ini. Saya ingin mereaksi, loh katanya 2 kok jadi 5. Eropa pun kaget dengan gebrekan PSSI. Misi realistis menuju World Cup 2026. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys.
Indonesia kini benar-benar menjadi negara Asia yang paling banyak disorot. Tentu saja hal itu tidak terlepas dari peran ketua PSSI yang dirasa cukup membuat siapapun segan. Yap, di bawah Pak Erick Thohir, harus diakui kalau performa timnas Indonesia secara umum benar-benar mengalami peningkatan. Meskipun begitu, tentu saja semua ini nggak akan berakhir di sini. Sebab sampai detik ini pun PSSI masih mengusahakan untuk terus menambah kekuatan. Dan dua nama terbaru, yakni Meshil Gers dan Eliano Rendes. Namanya akan masuk dalam pembahasan DPR. Akan tetapi yang cukup menyita perhatian bahkan dari media. Oke guys, Meshil Gers dan juga Eliano Rendes. Meshil Gers ini bermain di lini belakang dan Rendes ini bermain di lini depan. Jadi sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dan dikabarkan juga sebenarnya mereka ini telah dipersetujui di DPR ya. Jadi mereka hanya datang untuk menjalani Sumpah W ini insyaallah, dan dalam masa terdekat juga sebelum peronan Oktober nanti mereka sudah bisa bermain. Jadi inilah yang kita tunggu-tunggukan, yang kita nantikan sebenarnya. Kita lanjut dulu. Media-media asing adalah 3 berkas lainnya yang tampak juga sedang ditandatangani oleh Wakil Komisi 10 DPR beserta Pak Menpora. Tentu saja ini memunculkan sebuah pertanyaan berlanjut. Kira-kira siapakah 3 nama di berkas itu? Karena sebelumnya di media Belanda, Football Premier tampak memberikan sebuah sinyal terkait Indonesia 2.0. Sesuatu yang seolah membuktikan kalau Pak Ketum kita yang satu ini emang layaknya laki-laki idaman kebanyakan kaum hawa, yakni sulit ditebak. Cepat kan tindakan Bapak Erick Thohir ini. Sekarang ini Jairo Redewell juga dalam radar timnas Indonesia. Kalau dulu sulit ya sebenarnya Jairo Redewell ini untuk masuk dalam timnas, tapi saya kurang pasti apa yang dilakukan Bapak Erick Thohir sampai Jairo juga dalam radar. Caranya Meshil Gers dan Eliano Rendes bisa main. Karena menurut kabar, batas waktu maksimal yang ditentukan adalah 24 September. Kalau lebih dari itu, maka kedua pemain Eredivisie tersebut baru bisa main di bulan November. Maka dari itu, di tanggal 17 September 2024, Pak Erick berharap kalau semua urusan di DPR udah beres agar kemudian bisa segera disumpah dan sebagainya sampai akhirnya sah bisa main. Jelas keberadaan Meshil Gers dan Eliano pastinya membawa nilai tambah di dalam tim. Dengan kemampuannya sebagai back dan Eliano dengan kelebihannya sebagai pemain versatile, dirasa cukup bagi Coach Shin untuk menambah banyak opsi, terutama variasi taktik untuk melawan Bahrain serta China. Bahrain lawan China. Sudah ketemu dengan Bapak Erick nih. Meshil Gers dengan sudah pun ikut latihan ya. Meshil Gers dengan Eliano Rendes. Mantap. Gimana gencarnya manuver PSSI? Pastilah membuat sorotan makin tajam khususnya dari media Eropa. Karena bagaimanapun Indonesia sekarang ini banyak diisi pemain yang merumput di benua biru. Seperti yang disampaikan oleh media asal Belanda bernama Football Premier. Kalau apa yang dilakukan oleh PSSI kayaknya akan membuat sebuah entitas baru bernama Indonesia 2.0. Yang mana itu mengacu pada banyaknya pemain berdarah Indo-Belanda yang ada di timnas Indonesia. Termaksud nama-nama macam Ole Rummenigge, Pascal Struijk, Mauro Zelstra, hingga Jairo Redewell. Nah, yang ini Jairo Redewell adalah jumlah berkas yang tampak ditandatangani oleh Pak Menpora dan Wakil Ketua Komisi 10 semua ditandatangannya. Tampak di sana ada 5 berkas di atas meja. Jelas ini membuat penasaran. 5 berkas. Kalau 2 berkas itu adalah milik Meshil Gers dan Eliano, lantas 3 lagi siapa? Punya siapa? Mungkin satu yang pasti adalah milik Mauro Zelstra. Mauro Zelstra. Karena sebelum ini Jairo Redewell, soal Jairo dan Pascal Struijk pun tiba-tiba mencuat positif. Sehingga ya bisa jadi kalau 2 berkas lainnya ini Jairo ini guys, mantap. Dan mungkin aja 2 berkas tersisa adalah milik pemain diaspora timnas putri Indonesia. Ya apapun itu pokoknya ini akan jadi sesuatu yang menarik bagi timnas Indonesia karena kayaknya Pak Erick punya kejutannya sendiri. Mantap Bapak Erick nih. Tiba-tiba sudah ada kejutan demi kejutannya. Sinteyong mantap. Martin Paes mantap juga.
Tengok fans Indonesia tuh. Saya salah seorang fans Indonesia yang berada di stadion tuh guys ya. Pengalaman pertama. Di sisi lain, soal Messi memang padu. Kita tentu tahu kalau pemain ini terbilang top di Liga Belanda. Usianya masih 23 tahun dan ia berpeluang besar tembus muda timnas lagi. Belanda. Maka dari itu, tahun. gak sedikit media-media di sana yang merasa heran dengan keputusan back FC Twente tersebut. Namun menurut pemain yang akrab disapa Hito tersebut, ia meyakini kalau keputusannya ini sangatlah tepat. Dan sejak hari pertama ia tiba di Indonesia, ia sudah merasa nyaman karena mendapatkan sambutan yang hangat. Apalagi di soal adaptasi bahasa, ia sama sekali nggak akan merasa kesulitan lantaran semua juga tahu kalau barudak VOC di tim Garuda ini juga banyak. Yang terpenting baginya adalah peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia sangat terbuka dan ia merasa tim ini udah berada di jalur yang tepat baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Kami berada dalam jalur yang benar. Kami bermain imbang menghadapi dua lawan yang kuat. Tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya harap levelnya akan bagus. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain di timnas Indonesia. Dan itu juga bagus dalam konsep permainan. Kami ingin jadi tim yang selalu lolos ke Piala Dunia dalam jangka panjangnya. Lalu dalam jangka pendek, aku hanya ingin kami lolos ke Piala Dunia 2026. Tegas pemain yang dijuluki netizen sebagai El Nyinyir tersebut. Semangat Michel Ges nih guys. Sudah ikut latihan dengan Eliano nih. Ini yang kalau sudah semangat yang begini nih. Dari apapun, pokoknya bagus. Siapa aja yang gabung nanti, kami harapkan bisa main total buat tim Garuda. Dan sudah pasti kami berharap semua pemain bisa berjuang habis-habisan. Membuktikan kalau negara ranking paling bontot ini bisa bersaing dengan mereka yang udah terbiasa main di Piala Dunia. Berat sih, tapi ya gimana lagi. Kalau mau tembus level dunia, ya inilah rintangan yang harus dihadapi. Intinya, main kompak dan sesuai kapasitas. Nggak usah aneh-aneh dan fokus dengan apa yang diperintahkan oleh Coach Shin. Dan ingat, jangan tinggikan ekspektasi hanya karena kita bisa imbang lawan Arab dan Australia. Tetap pada target awal, yakni 3 dan 4. Kalaupun dikasih lebih ya udah itu bonus dari semesta yang wajib banget kita syukuri. Pokoknya sekali lagi fokus dan abaikan orang-orang yang hanya ingin cari sensasi demi menaikkan pamor semata. Orang-orang kayak gitu makin dihina makin seneng karena merasa diperhatikan, kan gitu. Jadi ya buat kita semua, fokus berdoa dan dukung selalu timnas Indonesia. Mau siapapun yang main, asal dia mati-matian buat Garuda ya udah dukung, sesimpel itu. Karena semua juga tahu kok, cinta datang karena terbiasa. Dan dari cinta, kita jadi tahu arti dari sebuah pengorbanan yang murni tanpa embel-embel apapun di dalamnya. Karena sejatinya, cinta dan keikhlasan itu harus melebur jadi satu. Kalau masih ada alasan di belakangnya, maka itu bukanlah cinta yang murni. So, semoga berhasil tim Garuda. Tetap semangat dan sukses selalu. Betul. Kalau masih ada alasan di belakangnya itu bukanlah cinta yang murni ya. Mantap ini. Oke guys, ada 5 berkas yang ditandatangani oleh Menteri Menpora ya. Jadi ini menunjukkan ada sekarang ini 5 yang kita tunggu-tunggu sebenarnya siapa dia yang akan menjalani Sumpah WNI. Apapun guys, 2 pemain, Eliano Regendes dan juga Michel Ges sudah pun mengikuti latihan sebenarnya ketika Indonesia melawan Australia itu mereka turut serta dalam latihan tersebut dan memperkenalkan diri. Dan memang kalau sudah bersalaman dengan Bapak Erick Thohir ini sudah pasti mereka akan menjadi sebahagian daripada timnas Indonesia. Dan selepas menandatangani WNI sudah tentu full mereka akan fokus untuk timnas Indonesia. Dan semangat Michel Ges itu menulis bahwa untuk jangka masa pendek targetnya Piala Dunia 2026 dan jangka masa panjang konsisten mempertahankan dalam Piala Dunia itu nanti untuk turut serta setiap 4 tahun itu. Jadi ini target baru PSSI. Bapak Erick Thohir menargetkan ke Piala Dunia dan juga ranking Indonesia itu 100 yang paling terbaik ranking FIFA-nya. Nah, itu antara target-target yang ditetapkan oleh Bapak Erick Thohir. Oke guys, pemain-pemain sekarang ini yang ada dalam timnas Indonesia ini hampir kesemuanya mempunyai kualitas yang tinggi dan terutamanya 2 kali penjaga gol Martin Pais ini diberikan man of the match ketika perlawanan melawan Arab Saudi dan juga melawan
Australia. Melawan Arab Saudi, Martin Pais telah menyelamatkan penalti, dan melawan Australia, Martin Pais telah menyelamatkan 6, sekurang-kurangnya 6 tembakan daripada Australia untuk mengekalkan 0-0-nya 0-0 di GBK. Dan saya sendiri menyaksikan bagaimana Martin Pais itu begitu terserlahnya kualitas yang ditunjukkannya. Jadi beruntung juga Indonesia mendapatkan Martin Pais. Dan kini Miss Hilgers, Elena Regendes, Jairo Rediwell, dan juga 2-3 pemain lagi lah, Mauro dan juga Pascal Struijk, itu antara, dan Oli Romini lah juga antara yang disebut-sebut akan masuk ke dalam timnas Indonesia. Apapun guys, semua ini bergantung kepada pemain itu sendiri, dan juga sebenarnya Bapak Erick Thohir telah melakukan yang terbaik dan telah melobi pemain-pemain itu dengan baik sekali. Jadi kinerja Bapak Erick Thohir kita salut guys, kita salut. Kita lupakan apa yang dikatakan oleh orang yang tidak berkepentingan pun untuk memajukan sepak bola Indonesia. Yang penting apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir kita tetap dukung, dan juga apa yang dilakukan oleh Sinteyong kita tetap mendukungnya. Mereka profesional, mereka yang ingin memajukan sepak bola Indonesia. Cinta terhadap sepak bola Indonesia itu melebihi daripada apa yang ada pada mereka, pengorbanan dan juga dari segi tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Sudah tentu Bapak Erick Thohir telah melakukan yang paling terbaik sebenarnya untuk timnas Indonesia. Jadi dukungan harus diberikan sepenuhnya. Begitulah guys, cinta kepada sepak bola Indonesia ini kalau masih lagi beralasan, belum lagi cinta kepada sepak bola itu dengan mendalam. Jadi itu kata-kata daripada admin tadi di akhir video ini. Sangat menarik untuk kita fahami, sangat menarik untuk kita coba rungkaikan kata-kata itu. Jadi apapun guys, kita tetap mendoakan timnas Indonesia akan terus dengan targetnya ke Piala Dunia. Sudah alang-alang masuk ke putaran ketiga, jadi apa salahnya untuk menguatkan timnas Indonesia ini ke Piala Dunia dengan pemain-pemain baru, pemain-pemain diaspora, dan pemain yang ingin membela timnas Indonesia dengan bersemangat sekali seperti Miss Hilgers ini guys. Oke, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian berkomentar di ruang kolom jawab. Sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar, selalu like, terima kasih banyak-banyak guys. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang dalam channel YouTube ini. Kalian terbaik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.